Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Halaman 136. Beberapa hadis dibawakan juga dua ayat berkenaan tentang sabar orang yang ditimpa musibah. Musibah kematian anak, begitu juga keutamaan menghibur orang yang ditimpa musibah dan ancaman orang yang meratapi kematian. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walanabluwannakum, lamnya taukid, nunnya taukid sakilah. Jadi artinya dan sungguh benar-benar kami uji kalian. Allah berfirman demikian, benar-benar Allah akan menguji kita bisyai'in, dengan sedikit. Kita menghadapinya berat banget. Allah uji bisyai'in minal ju', sedikit daripada rasa lapar, kesulitan makan, seperti saudara-saudara kita di Filistin sana. Bisyai'in minal ju'i. Yang kedua, wa naqsin minal khaufi wal ju'i, ketakutan, kelaparan. Yang ketiga, wa naqsin, berkurangnya minal amwal, harta berkurang, dagang sepi, usaha seret. Wal anfusi, berkurangnya anggota personil keluarga, karib kerabat kita. Wassamarat, berkurangnya hasil tanam-tanaman, buah-buahan, panen gagal, semua diuji. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika diuji, sabar. Kata Ibnu Abbas, afdalul uddah as-sabru inda syiddah, bekal yang paling utama sabar ketika susah. Ya. Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, keutamaan sabar juga disinggung di surah Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar, ajrohum, ganjarannya bi ghairi hisab, tidak dihitung-hitung lagi. Orang yang sabar di dunia menghadapi ujian, nanti di yaumil qiyamah dia nggak perlu dihisab, langsung masuk surga. Itu keutamaan orang yang sabar. Kalau kata Sayyidina Ali, sabar di tiga aspek. Sabar menjalankan perintah. Subuh hujan gerimis, listrik padam, tetap jalan ke masjid, dia sabar. Kemudian sabar menghindari maksiat, ajakan-ajakan orang melakukan maksiat kita tidak penuhi panggilannya, kita sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala. Ini hadis qudsi, Nabi sampaikan, Allah berfirman, mali abdil mu'mini indi jazaun, tidak ada balasan di sisi aku buat hambaku yang beriman, idza qabattu safiyahu, apabila aku renggut orang kecintaannya. Sofia itu orang terpilih, orang kecintaannya Allah panggil min ahli dunia, dari penghuni dunia, orang tuanya, istrinya, anaknya. Summah tasabahu, kemudian dia berharap ridho Allah. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Filistin ketika ditinggal wafat oleh keluarganya yang terkena serangan Israel itu, mereka bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Dia berharap ridho Allah. Nggak ada balasan di sisiku buat hambaku yang beriman ketika aku renggut orang-orang kecintaannya, kemudian dia berharap ridho Allah, illal jannah, melainkan balasannya surga. Balasannya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hadis kedua, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa, tidaklah seorang muslim yang mati baginya 3 orang anaknya yang belum sampai usia baligh, anaknya mati kecil-kecil 3 orang, illa adkhalahullahu jannah, melainkan Allah masukkan dia ke surga. Anak yang belum balik wafat, kelak anak itu nanti akan memberi syafaat buat orang tuanya. Selama orang tuanya sabar ketika anaknya yang kecil wafat, anak itu bilang, ya Rabbi, aku wafat, kau panggil orang tuaku tetap sabar, beri dia syafaat. Jadi anak belum balik bisa kasih syafaat. Diperjelas lagi ketika menyinggung akikah, asal itu anak sempat diakekahin. Makanya di kitab Matlaul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kalau anak belum balik, belum sempat kita akikah, dia keburu wafat, masih sunnah diakekahin. Mudah-mudahan tuh anak kelak kasih syafaat buat orang tuanya. Illa adkhalahullahu jannah, melainkan Allah masukin orang tersebut ke surga. Satu anaknya wafat dia sabar, yang kedua wafat lagi, yang ketiga wafat lagi, tiga-tiganya belum mencapai usia baligh. Allah masukkan orang tuanya itu ke surga bi fadli rahmatihi iyahum, dengan sebab keutamaan rahmat Allah kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga, waruya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza, siapa yang bertakziah. Bertakziah itu apa sih? Menghibur, mendoakan musoban, orang yang lagi ditimpa musibah.
entah musibah kematian, musibah longsor, musibah banjir bandang, dia coba menasehati saudaranya yang terkena musibah biar sabar. Itu namanya azza, takziah. Di sini di bawah footnote nomor 1 diterangkan, wa'lam anna ta'ziyata sunnah. Ketahui takziah itu sunnah. Apa itu takziah? Wa maknaha. Makna takziah ad-du'a'u li ahlil mayyiti bisabri wassalwan. Mendoakan keluarga musibah yang tertimpa kematian supaya sabar, juga menghibur hatinya, wal maghfirati limayyitihim, memohonkan ampun pada Allah buat keluarganya yang mati. Itu disebut takziah. Man azza musoban, siapa yang mentakziahi orang yang tertimpa musibah, falahu mislu ajrihi, maka berhak baginya ganjaran seperti orang yang tertimpa musibah. Jadi sama dapat pahalanya. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata hadis gharib. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis keempat, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mayyitu yu'adzabu fi qabrih, mayit itu disiksa di kuburnya. Tentu ada sebab kenapa tuh mayit disiksa di kubur. Bima niha alaihi, dengan sebab diratapi atas kematiannya. Wa fi riwayatin, dalam lain riwayat kalimatnya maniha alaihi, selama diratapi kematiannya. Jadi gara-gara keluarganya meratapi kematian dia, akhirnya dia disiksa. Di bawah keterangannya, i'lam, ketahui olehmu, annal buka al jaiza huwa makana bi huznil qalbi wa dam'il aini biduni raf'is sauti binadbin auniyaha. Nangis yang boleh itu sebab sedihnya hati, melelehnya air mata, itu boleh tanpa mengeraskan suara ratapan. Duh, kenapa kau secepat itu mati? Suamiku, anak-anak lagi pada butuh biaya sekolah, kenapa kau mati secepat itu? Ah, itu meratap tuh. Diungkapin, sesal. Jadi hakikatnya orang meratap itu tidak ridho salah satu anggota keluarganya dipanggil Allah. Kalau anaknya yang kecil meninggal, dia meratap-ratap, nyesel dia. Nanti dia nggak dapat hak syafaat anaknya yang wafat. Kalau dia tidak meratap, insya Allah tuh anak akan memberikan syafaat. Selanjutnya, wa aksuhu, kebalikannya, dia mengeraskan suara, berteriak-teriak saat keluarganya wafat, haramun, haram. Kenapa? Lima fihi min adamir ridho wat taslim, karena di dalam meratap itu ada unsur tidak redho, tidak terima keluarganya wafat. Wal i'tiradi alal azizil alim, juga terkesan bentuk protes kepada Allah yang perkasa, yang maha mengetahui. Allah lebih berhak mau manggil salah satu keluarganya.
Wa mahallu ta'dzibil mayyiti bin niyahati idza awsahum biha. Tempat disiksanya mayit dengan ratapan tadi kalau yang mati sempat berwasiat, kalau saya nggak ada umur ratapi kematian saya. Itu yang kena tuh. Bimaniha au ahmalal wasiyata bitarkiha, atau dia menyepelekan wasiat dengan meninggalkannya, fa innahu yakunu radiyan bidzalik. Amma man ausa bitarki dzalik, adapun yang berwasiat untuk meninggalkan itu ratapan, kalau ayah nggak ada umur jangan meratap ya, fala yu'adzabu bihi, itu tidak diadab. Ada lagi yang berpendapat maksud ta'dzibil mayyit, innal murada bi ta'dzibil mayyiti ma yalhaquhu minar riqqati alaihim hala sama'ihi bi bukaihim. Inilah beberapa tafsiran. Ada yang mentafsirkan au makna dzalik annal kuffara wa ashabal ma'asi yu'adzabuna fi quburihim. Orang kafir, pelaku-pelaku maksiat akan diseksa di kuburnya dengan sebab dosa-dosa mereka. Halata bukai ahlihim, ketika keluarganya menangisi kepergiannya. Jadi kesimpulannya dari hadis tadi, meratapi kematian keluarga itu haram. Kalau melelehkan air mata sedih itu tidak haram. Yang nggak boleh meratap. Kalau di kitab Tambihul Ghafilin, kitab Melayu, haram berbiji sabak. Itu bahasa Melayu. Apa itu berbiji sabak? Maksudnya meratap. Agak unik ya bahasanya. Kadang-kadang itu baca kitab Arab Melayu, kalau nggak diguruin bingung juga. Apa berbiji sabak? Maksudnya meratap. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, riwayat juga oleh Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir, hadis kelima. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan tergolong golonganku, bukan termasuk umatku, man darabal khudud, orang yang menabok pipinya ketika keluarganya meninggal, ditampar sendiri pipinya. Ini kebiasaan jahiliyah, nggak boleh begitu. Wasyaqqal juyub, merobek kerah baju. Juyub jamak jaibun. Jadi kalau belahan baju tengah tuh juyub, dirobek kerah bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Duhai kekasihku, kenapa kau secepat itu meninggal? Duhai istriku, kenapa secepat itu? Nah, itu seruan ratapan jahiliyah seperti itu. Nabi larang, bukan masuk golongan umatku. Ya. Itu kalau dalam kitab Manhajul Istiqamah, Habib Utsman bin Yahya singgung kebiasaan di zaman dulu begitu. Kalau ada kematian, genteng dibanting, semangka nggak ngape-ngape diapain? Dibanting, dianggap buang sial. Itu kan namanya bentuk ketidakrelaan keluarganya dipanggil Allah. Nggak boleh begitu.
belajar sabar, bahwa setiap kita akan wafat, ya kita terima. Gak boleh meratap-ratap seperti itu. Hadis disepakati oleh Bukhari, Muslim, juga diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. At-targhibu fi adaiz zakah. Nanti perihal menggemarkan menunaikan zakat, wat tarhibu minal bukhli biha. Ancaman yang menakutkan daripada pelit mengeluarkan zakat. Pertemuan berikut akan kita bahas. Ya. Ya. Di kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani singgung, di zaman Nabi ada orang meninggal, diusung mau dimakamkan, lalu Nabi lihat ada sekelompok ibu-ibu ikut. Nabi tanya, ibu-ibu mau ngapain? Mau ikut nguburin ya Rasulullah. Nabi balik nanya, emang ibu gotong mayit? Kagak. Emang nurunin mayit kalau bang kubur? Kagak. Apa yang kalian cari? Kata Nabi. Ibu-ibu bilang, kita pengen dapat keutamaan fadilah nganter jenazah. Nabi jawab, kalau ibu menginginkan fadilah nganter jenazah, ibu pulang ke rumah, layani suami dengan baik, pahalanya sama. Artinya Nabi gak izinkan tuh perempuan pada ke kuburan. Ini di akhir zaman ngebesan ama nguburin, yang paling duluan naik bus siapa? Emak-emak. Yang nyolatin begitu mau ikut, di kuburnya di Bandung, di Semarang. Ibu-ibu ngapain? Mau ngikut daripada di rumah bete katanya. Lumayan jalan-jalan gratis, dianggap jalan-jalan. Orang mau nguburin. Ya. Berbeda kalau pemakaman khusus. Ada pemakaman dia keluarga, tidak umum. Dia mau datang ke situ, silahkan. Lah kalau pemakaman umum, kata Siti Aisyah setelah Nabi wafat, Nabi kalau masih hidup marah ini, perempuan udah pada keluar rumah ikut nguburin. Suka ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau urus perpanjang pemakaman gimana Ustaz, kita ke kuburan. Saya balik nanya, ibu punya anak laki, punya mantu laki? Punya. Ibu udah setua ini masih ngurusin perkara gituan? Suruh anaknya yang lelaki, mantunya yang lelaki. Bicara teknis, perpanjang pemakaman, kan bisa orang laki ngurus. Kasihan orang udah sepuh begitu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wasdur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judam manna
la biktisabim minna bil Mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kami mengucapkan terima